Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Effendi. Saya di sini akan mempresentasikan judul saya, yaitu pengolahan supply chain. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengolahan supply chain. Pengolahan supply chain global adalah pengolahan dan koordinasi aktivitas rantai pasokan yang melibatkan beberapa negara. Pengolahan ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang kedua itu tantangan utama dalam pengolahan supply chain global. Yang pertama ada distribusi, yaitu perubahan tiba-tiba seperti pandemi, bencana alam, atau konflik dapat menyebabkan gangguan besar. Terus ada volatilitas pasar, perubahan permintaan harga bahan baku, dan tarif bea cukai menyebabkan ketidakpastian. Yang ketiga adalah kompleksitas logistik, yaitu mengolah berbagai jalur pemasok dan transportasi di seluruh dunia. Terus ada regulasi dan kepatuhan, memenuhi persyaratan dan aturan yang berbeda di setiap negara dan wilayahnya. Terus ada peran teknologi dalam pengolahan supply chain. Yang pertama adalah data analisis, yaitu pemuatan dan analisis real time untuk mengoptimalis proses. Yang kedua adalah artificial intelligence atau AI untuk memprediksi permintaan, optimasi rute, dan optimasi tugas. Ketiga adalah blockchain, yaitu meningkatkan transportasi, keamanan, dan pelacakan rantai pasokan. Keempat adalah Internet of the Things atau IoT, yaitu pemantauan inventaris, kondisi produk-produk, dan lokasi aset secara real time. Terus ada manajemen persediaan dalam rantai pasokan global, seperti perencanaan permintaan, yaitu memprediksi permintaan dan merencanakan tingkat investasi yang tepat. Pengolahan investasi, sistem pelacakan dan kontrol untuk meningkatkan stok mati dan kekurangan. Terus ada optimasi pengiriman, optimasi aliran investasi untuk meningkatkan waktu tunggu dan biaya pengiriman. Terus ada pemantauan analisis, pemantauan tingkat investasi dan penganalisan tren untuk mengambil keputusan yang tepat. Strategi penggadaian barang secara global. Pertama adalah strategi global, itu memiliki pasokan dari berbagai negara untuk mendapatkan harga terbaik dan kualitas. Strategi lokal untuk memprioritaskan pemasokan lokal untuk mendukung ekonomi dan mengurangi biaya transportasi. Terus ada kontrak penggadaian, itu menetapkan persyaratan, jangka waktu, dan harga yang jelas dengan pemasokan. Terus manajemen risk, manajemen resiko, itu untuk menentukan langkah pencegahan untuk permintaan resiko gangguan pasokan. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utles Tarita dengan NIM 216501844. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Laude Muhammad Effendi. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang logistik dan transportasi dalam rantai pasok global. Pertama, di sini terdiri atas 3, yaitu pertama pengiriman, kedua pemuatan dan pembongkaran, dan ketiga pengiriman akhir. Di mana pengiriman ini memilih mode transportasi yang optimal untuk setiap produk dan lokasi. Kedua, pemuatan dan pembongkaran, efisiensi dalam pemuatan dan pembongkaran barang untuk meminimalkan waktu tunggu. Ketiga, pengiriman akhir, di mana pengiriman barang ke pelanggan akhir secara tepat waktu dan efisiensi. Selanjutnya yaitu pengelolaan risiko dalam rantai pasok global. Di sini terdapat ada 4, yaitu identifikasi risiko, di mana mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu rantai pasok.
Kedua, penilaian risiko, di mana mengevaluasi kemungkinan dan dampak setiap risiko terhadap bisnis. Ketiga, mitigasi risiko, di mana di sini mengembangkan strategi untuk mengurangi atau meminimalkan risiko. Keempat, pemantauan dan respon, di mana memantau risiko secara berkala dan merespons dengan cepat terhadap kejadian yang terjadi. Selanjutnya yaitu keterlacakan dan transparansi dalam rantai pasok global, di mana di sini terdiri atas 4, yaitu pertama keterlacakan, kedua transparansi, ketiga kepercayaan, dan keempat keunggulan kompetitif. Selanjutnya yang akan melanjutkan yaitu Saudara Aditya Warmansili. Terima kasih. Oke, baik, saya Aditya Warmansili dengan NIM 216501171. Di sini saya akan melanjutkan materi sinergi dan kolaborasi antar pemain rantai pasok. 1. Pemasok. Kerjasama erat dengan pemasok untuk memastikan kualitas dan ketersediaan. Yang kedua, logistik. Kolaborasi dengan perusahaan logistik untuk mengoptimalkan pengiriman dan biaya. 3. Pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan permintaan. 4. Pemerintah. Kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan izin, dukungan, dan kebijaksanaan yang kondusif. Oke. Kesimpulan dan saran untuk pengelolaan supply chain global. Pengelolaan supply chain global adalah proses kompleks yang membutuhkan strategi yang komprehensif. Dengan memanfaatkan teknologi, membangun kolaborasi yang kuat, dan mengelola risiko secara efektif, bisnis dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Oke. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.